Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Biasa di dewa rahasia berinya langit. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati syekhina wa mursyidina al-mukarram as-sayyidi Syekh Ahmad Syahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asyatid, sepuh bin sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, tariqah, qadiriyah, wa nasabadiyah, pondok pesantren Suryalaya yang dirahmati Allah. Wabil khusus para kesepuhan kita, para pemimpin, ikhwan, akhwat di sini, khususnya Bapak Ustadz Ali Wardana beserta para sepuh-sepuh yang lainnya. Juga wabil khusus pemirsa Bapak Diri Ridwan, alhamdulillah, yang pada pagi menjelang siang bisa sama-sama hadir di majlis dzikir abahku ini ya. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita pada pagi hari ini menjadi wasilah, menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah sehatkan lahir dan batin kita. Allah angkat segala keluhan kita. Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Allah tambah ilmu pengetahuan kita. Allah istiqomahkan pengabdian kita. Allah jadikan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, mardatillah. Dan Allah hasilkan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Sehat. Ibu-ibu sehat, Bu? Bu, ngaji apa kita pagi ini, Bu? Hah? Ibu biasanya ngaji apa di majelis taklim? Ngaji kitab usul, tauhid, fikih, tasawuf, semuanya diaji. Alhamdulillah. Semoga semakin disayang suami ya Bu ya. Bapak-bapak semoga semakin disayang istri. Amin.
Pada pagi hari ini saya hadir di sini yang kedua kalinya, ya, di majlis zikir abahku, namanya luar biasa. Itu gambaran betapa fananya seorang murid kepada mursyid. Jadi fana bisyai, memang harus begitu murid-murid tarekat. Tidak akan sampai ke maqam fana fillah sebelum si murid tersebut fana fisyai. Ibu, silahkan kuehnya dimakan, silahkan airnya diminum, piringnya jangan dibawa. Ya. Jadi di Suryalaya dulu sampai pajangan gaos ngomel-ngomel, barokah ya barokah, tapi sendok garbumi ojo digowo bali. Sampai tiap bulan umi bedak. Silahkan ya, kita nyantai saja. Ngantuk nggak bu? Enggak. Ngantuk juga tidak dilarang, pengajian kita mah bebas aja. Ibu ngantuk nggak bakalan dimarahin, ibu tidur pun di situ nggak bakalan diomelin. Yang penting ibu selalu doakan saya. Kalau ibu bisa mendengarkan saya sambil ngantuk, doakan saya bisa ngomong sambil tidur. Kata si ibu gitu. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Segitu aja kita pembahasannya, nggak usah panjang-panjang bu ya. Bu, cukup segitu bu, nggak usah panjang-panjang ya. Ibu senang yang panjang yang pendek? Yang sedang. Ya, nggak apa-apa bu, jangan ngantuk. Faham bahasa Sunda? Semuanya di sini faham bahasa Sunda? Faham? Paham? Ya. Qad aflahal mu'minun. Qadnya litahqiq, jadi nyata. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, sungguh bahagia orang-orang yang telah beriman. Ini bahasa Pali, Tejok temen ya wong bodo iman. Tuh bahasanya si Pali sebelah kanan sebelah sana, saking Jawi. Tejok temen ya wong bodo iman. Kertas bu. Kertas. Jadi kata Allah, kita luruskan bahasa, berbahagialah, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang beriman. Ibu dan bapak datang ke majlis ini mengikuti pengajian manaqib didasari dengan iman. Kalau tidak iman ngapain? Ini kan hari Minggu, ya, mendingan ke mall. Tuh ada diskon 45%, 40%. Tuh mending ke pantai. Tetapi karena didasari iman kepada Allah, ya, mending kita pergi ke pengajian manaqib. Emangnya ada apa di pengajian manaqib? Kalau kita berbicara pahala, coba sedikit kita ke belakang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa Rasul kita bu? Namanya Nabi Muhammad. Orang mana? Kenal ibu? Di mana kenal? Kapan ketemunya? Ketawa ibu.
Ya. Orang mana? Kenal. Kenal. Belum. Jawab dengan jujur Bu ya. Jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Sedap. Nyantai aja Bu ya. Rasulullah junjungan kita yang wajib sidik mustahil kidib. Diaji dalam di majlis taklim dalam Aqaidul Iman sifat 20 yang 5 aqaid. Salah satu sifat Rasulullah adalah wajib sidik mustahil kidib. Yang wajib benar mustahil bohong, mustahil dusta. Apa kata beliau? Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuba. Nawaitu Bapak berangkat keluar dari rumahnya masing-masing, Bapak dan Ibu pergi ke majlis taklim, pergi ke majlis manaqib, ya. Di sini ada nilai lebihnya. Kalau majlis-majlis taklim yang lain tidak ada manaqibnya, hanya kita mendapatkan 1 poin. Tapi di sini ada manaqibnya. Ketika ibu dan bapak melangkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat di mana di situ ilmu agama diajarkan, sebelum kaki sampai di sini, Allah telah mengampuni dosa ibu semua. Jadi setiap langkah dari rumah ke sini kalau dihitung untung yang paling jauh, kayaknya pada pagi hari ini yang paling jauh saya. Ya. Tadi saya jam 6 berangkat dari Bogor Cilengsi. Kira-kira kalau saya jalan kaki dari Cilengsi ke sini, Bu, kira-kira berapa ratus langkah ya? Mungkin ribu ya. Maka setiap langkah itulah dihitung oleh malaikat menjadi ampunan dosa yang pernah kita perbuat. Jawabnya apa? Setiap langkah dari rumah ibu dan bapak menuju ke sini sampai di gerbang situ, maka setiap langkah menjadi ampunan dosa kita yang telah lewat. Jawabnya? Amin. Itu jawabnya. Yang amin tidak salah, tapi belum benar. Nah sekarang kita datang ke acara Maulid Nabi. Sebelum dapat berkat, paham berkat Bu? Pami di kulon hancengan, pami ajangan di pasiana teh geuning bakul anu badag beusina bakakak ayam, pake endog, pake lauk emas nu arageum, diasupkeun kana mobil ditambah abi kamari kenging lamari kaca, kenging jam dinding, kenging parabot dapur. Mohon di pulang gitu manaqibna teh Bu. Kenging lemari kaca, kenging dam dinding, kenging salung BHS. Leres sanes heuleuy. Upami dietang-etang nilai teh kurang lebih hampir 10 juta. Berkat mulut. Sebelum kita mendapat berkat, ketika sang kiai berdoa, apa yang kita lakukan? Amin. Sebelum dapat berkat, setelah dapat berkat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Terus pulang. Tadi sudah jalan dari rumah ke sini, sudah sampai di sini, sudah Allah ampuni setiap langkah dosanya. Berarti alhamdulillah. Adapun berapa persen dosa ibu dan bapak yang Allah ampuni pada pagi hari ini, jangan tanya saya. Ya, kalau semuanya tanya saya tanya siapa? Siapa yang bilang begitu? Kalau semuanya tanya saya, lalu saya tanya siapa? Ada yang paham? Bercanda. Terus satu. Yang kedua,
Sampai ibu di majlis zikir sini, kata Rasulullah, wa nadruka ila wajhil alim khairun laka min ibadati alfi sanatin tatu'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandangmu kepada wajah alim pembimbingmu yang mengajarkan tentang ilmu agama kepadamu satu kali pandangan, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah sunnah. Tapi melihatnya ibu kepada pembimbingnya, kepada kiainya, benar-benar tulus lillah, cintanya karena Allah, mahabbah karena Allah. Cintai aku karena Allah, bukan karena nafsu. Kayak judul lagu ya bu ya. Itu pahala. Maka ketika nanti bubar dari majlis taklim, setelah kita sholat zuhur, zikir berjamaah, lalu sambil baca Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina, Allahu Rabbi tamim lana bil khairi a'malana, wassalamaka, kata Rasulullah, wassalamaka, salamanmu, sambung tanganmu dengan gurumu, dengan pembimbingmu, khairun laka, lebih bagus untukmu wahai jamaah, bapak dan ibu, min alfi farsin tasaddaqat biha fi sabilillah, maka pahalanya lebih dahsyat, lebih bagus daripada ibu dan bapak sedekah 1000 kuda untuk perang di jalan agama Allah. Sudah ibu sedekah 1000 kuda? Kuda yang dipakai perang di medan perang, kira-kira kudanya kuda apa? Bukan kuda yang kurus kayak kuda-kuda kebiasaan, tapi kuda yang terlatih, ya, yang minimal harganya sekarang kuda seperti itu 70 ke atas harganya. Kalau 1000 kuda, kalau hitung saja rata-rata satu kuda 70 juta untuk Indonesia. Kalau kuda Australia 100 juta, 100 juta kali 1000 itu sedekahkan. Berapa? Punya uangnya? Kalau punya sih pelit amat. Terus salaman ya bu. Udah berapa poin? 3. Ditambah di sini majlis zikir manakib. Ada apa dengan manakib? Dzikru sholih kafaratun anidz dzunub. Ketika diceritakan riwayat di Pedar Cekurang Sunda tentang riwayat jalma-jalma soleh, khususnya tadi di awas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kafaratun anidz dzunub, menjadi penghapus dosa. Manakibnya sudah belum? Manakibnya sudah belum? Sudah. Yang masuk pada poin manakib itu ibu yang dirahmati Allah Bapak adalah dari mulai pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tanbih, tawasul, manqobah, itu masuk poin manakib. Nah sekarang tausiahnya ini hanya pelengkap saja dalam pelaksanaan khidmat amaliyah manakib. Manakibnya sudah. Dzikru sholih kafaratun anidz dzunub. Ketika diceritakan riwayat orang soleh, sudah dibacakan manqobahnya tadi. Kafaratun anidz dzunub, menjadi penghapus dosa. Berarti saya, bapak, ibu, semuanya yang hadir di sini, dosanya telah Allah hapus. Alhamdulillah. Dosanya telah Allah hapus. Masih ada yang amin? Dosanya telah Allah. Alhamdulillah. Kan manakibnya sudah. Kalau manakibnya belum, masih Kalau belum dapat berkat, masih Setelah berkat dibagi, alhamdulillah. Adapun berapa persen dosa bapak dan ibu yang dihapus oleh Allah pada pagi hari ini, jangan tanya saya. Tapi mudah-mudahan dengan harapan dan doa, semua dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu. Baru amin.
baru pas, tidak seperti baju dengan kancingnya antara soal dan jawab. Yang kedua, ketika diceritakan riwayat orang soleh, tahsulul barakah, Allah hasilkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Azyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan. Nanti kalau kemarin ibu habis sholat berzikir cuma 3 kali, kadang-kadang belum berzikir, nanti pulang manakib habis sholat zikirnya 165, bertambah kebaikannya. Itu. Kalau kemarin sebelum ibu mengikuti pengajian majlis manakib, sholatnya belum bisa khusyuk, maka insya Allah biiznillah pulang dari sini nanti sholatnya akan bisa khusyuk. Itu berkah. Yang ketiga, wa tanzulur rahmah, ketika disampaikan riwayat orang-orang soleh, khususnya Syahadul Qadir, Allah turunkan kasih sayang kepada kita. Selesailah di situ. Kalau Allah sudah mengasihi kita, kalau Allah sudah menyayangi kita, tanpa minta pun kita akan diberikannya. Ya, betul apa betul? Betul. Suami ibu sayang, cinta sama ibu. Apakah ibu harus minta sama suami? Tidak kan? Sudah diperhatikan. Paham seorang suami. Oh, ini kebiasaan ketika orang tuanya, makanya sehari habisnya ini kalau ukuran berasnya 3 liter ya, 3 liter disediakan. Itu. Oh, ini ukuran pakai bedaknya merek ini, lipstiknya ini, minyak wanginya ini, pakai. Itu sudah paham suami. Seperti itu. Ya. Karena apa tadi? Paham, kasih sayang. Begitupun Allah. Allah paham akan kebutuhan kita, maka diberikan seiring waktu. Ini kebutuhannya ini, oh ini kebutuhannya ini. Jadi Allah tidak memberikan yang di luar kebutuhan kita. Itu menandakan Allah sayang kepada. Jadi jangan salah paham. Loh, dari dulu kok segini-segini saja ya. Saya kan berdoanya sama Allah, mintanya sehari itu 1 miliar. Loh, kenapa cuma dikasih 1 juta? Kata Allah, aku khawatir kalau aku kasih kamu 1 miliar, ibu-ibu nanti lebih banyak di mall sama di pantai, suami terbengkalai. Ketika suami terbengkalai, akhirnya suami lebih jajan bodek sama para akhirnya karena kanker otak, karena gagal ginjal, karena gagal jantung, karena keseringan minum. Ya. Jadi pertama kata Allah, orang yang sungguh mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang beriman. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kata Allah, orang yang sungguh mendapatkan kebahagiaan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yang dalam melaksanakan sholatnya bisa khusyuk. Ibu sudah bisa khusyuknya dalam sholat? Belum. Nah, jujur ya, saya senang sama orang jujur. Kalimah tadi kita di sini jujur, jangan sekali-kali ada dusta di antara kita. Maka ketika dusta yang terjadi akan terpisah, sambungan akan terlepas. Khusyuk di dalam sholat tergantung dari mana segi kita memandang. Saya berdiri, izin Bu, boleh? Pak Guru, saya berdiri. Pakai kursi, Pak? Nggak usah. Di dalam pendidikan, pengetahuan ilmu syariat, ulama-ulama ahli syariat, ya, yang belum sampai di tataran hakikat,
pengertian khusus seperti ini. Usalli fardhu zuhri titik-titik Allahu Akbar. Badannya tumanah, tidak goyang-goyang, tidak begini, dan kepalanya menunduk melihat ke tempat sujud seperti ini. Tidak dibahas bagaimana cipta dan rasanya, hanya badannya berdiri menghadap kiblat, kepalanya menghadap ke tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil khusyuk menurut pandangan orang-orang syariat, ahli zahir. Tapi belum tentu khusyuk dalam pandangan ulama-ulama khas, dalam pandangan ulama hakikat. Emang kita harus bagaimana? Harus dua-duanya. Khusyuk secara syariat kalau memang tidak ada kendala, dan khusyuk secara hakikat. Nah ibu, kalau orangnya punya kendala, sakit pinggang, disuruh imam Allahu Akbar, ini kalau tidak goyang sedikit nanti kram, gak apa-apa. Sampai gini, Pangerasa Wahidin almarhum Allahu Akbar, kepalanya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal enggak ketika sholat kepalanya menghadap ke atas? Batal enggak? Enggak. Ya. Itu. Di sini kita dituntut untuk khusyuk secara syariat seperti tadi, dan khusyuk secara hakikat. Emang kenapa? Apa konsekuensinya kalau kita tidak sampai di hakikat? Kalau cuma khusyuk di syariat, nanti hanya makom derajat yang kita dapatkan, itu pun sesuai kadar derajatnya masing-masing, dan setelah masa pembersihan terlebih dahulu sesuai kadar kotoran masing-masing. Makomnya derajat. Derajat itu surga, ma'wa, naim, firdaus. 1, 2, 3. Ekonomi, AC, super AC, eksekutif. Itu. Dia khusus secara syariat, nembus khusus secara hakikat, maka makomnya bukan derajat lagi, tapi kurba. Kalau derajat, nanti kesananya ke derajat surga. Surga sesuai kadar derajatnya masing-masing. Ada nanti yang di Jannatul Naim, ya, Jannatul Ma'wa, tingkatan surga paling bawah, paling rendah. Naik lagi Jannatul Naim, level kedua. Naik lagi Jannatul Firdaus, level tertinggi. Tergantung kadar derajatnya di dunianya. Kalau sampai di maqam khusyuk hakikat, maka pulangnya ke sana ke kurba. Di mana kurba? Pulangnya kepada yang punya surga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ilustrasikan. Ibu mau ke istana tujuannya atau ke Pak Jokowi? Mau sampainya? Ayo jujur. Ke istana. Jokowi. Enggak apa-apa, jawab aja. Insya Allah sama saya nggak dipaksa untuk menjadi istri Pak Jokowi. Enggak. Jadi tujuan kita bukan istana, tapi yang punya istana Allah Subhanahu. Jokowi kalau ilustrasikan di dunia. Ibu mau sampai di istana, ibu di sana menikmati fasilitas istana. Sudah bisa ditentukan belum ibu kenal atau kenal sama yang punya istana? Belum tentu. Banyak tuh Pak Haji Ridwan masuk istana bolak-balik sama ibu haji istrinya, gak kenal sama Pak Jokowi. Lulu gua derajat. Tapi itu sampai kepada Pak Jokowi, bersama dengan beliau, mahabbah dengan beliau. Apa yang akan terjadi? Kata Pak Jokowi, Bu, Pak, yuk ke istana. Siapa yang mau melarang? Mau ke kamar yang mana? Mau jalan saja ibu dari Jakarta sampai ujung timur Indonesia, sampai ke Banyuwangi, ada macet? Nggak ada.
Ada berhenti di lampu merah? Nggak ada, diamankan sama Pak Pampres. Pas Pampres, wing, yang bandel di TJ, minggir. Tuh. Kalau ibu sholatnya sampai di suhu hakikat, maka pulangnya ke kurbah. Di mana kurbah itu? Bersama yang punya surga. Sama siapa ibu berkumpul di sana? Ma'al anbiya wal mursalin, dengan para nabi dan para rasul, wasyuhada wassalihin, dan golongan-golongan syuhada dan orang-orang yang soleh. Kata ibu, timbul pertanyaan, emang bisa orang seperti kita sampai di sana? Kenapa tidak? Sampai hari ini pintu kewalian masih terbuka. Maka ibu mulai hari ini, ketika nanti bulan depan niat ngaji datang ke majlis manakib, niatkan dalam hati, bapak-bapak, niatkan dalam hati, saya mau menjadi wali Allah. Sampai dan tidaknya jadi wali urusan Allah, bukan urusan kita. Ini ngaji malaikat bu, nggak muluk-muluk, ya. Ada selama ini ibu diajar kami sekali, bu, kita buka dalam hati, niatkan kita untuk menjadi wali Allah. Ada yang begitu? Belum. Paling minimal datang ibu ke kiai, Pak Kiai, ajengan doakan anak saya supaya menjadi orang yang soleh. Itu banyak rizki. Kadang-kadang pun soalnya ketinggalan, Pak doakan anak saya ini sudah umur 28 tahun belum dapat jodoh. Banyak kasus rumah saya begitu. Biasa, kita kan tempat mengadu, tempat curhat seperti itu. Ya. Kalau saya enggak, saya bawa anak-anak saya masih kecil-kecil. Yai doain anak saya supaya jadi wali, bingung kiainya. Yai doa anak saya supaya menjadi wali, bingung kiainya. Master, ini dulu, menjadi wali. Mungkin dia sendiri merasa bukan wali, enggak apa-apa. Kita niatkan kita semua di sini untuk menjadi wali. Apa itu wali? Kekasih Allah. Adalah orang-orang yang langsung diurus oleh Allah. Nanti dalam Miftah sudah ada. Nah seperti itu. Jadi kalau ibu sampai di makom kurbah bersama yang punya surga, mau ke surga manapun bebas. Ibu mau masuk di situ Jannatul Ma'wa, monggo. Mau jalan ke Jannatul Na'im, silahkan. Mau ke Firdaus, suka-suka. Lawan kita sudah yang punya sama yang punya surga, ye. Dan yang jelas tidak ditanya surat keterangan sudah vaksin atau belum. Itu istimewanya di sana. Kalau sekarang ibu repot, para pelebunang mall kok saya gitu takon, dan dio surat sertifikat vaksin ini dah boten rasa melebu kalau wae yang pasar tradisional mesake yo. Nggih. Mau naik kereta di surat keterangan vaksin ini lho boten enten Pak. Ora usah naik kereta, lha kowe mlaku bae mlaku sikil kan. Kon mlaku sikil saka Senin tetuk nang Kediri. Tetuk Kediri, udah masuk kayak gambar kebun. Itu. Jadi dipandang dari pandangan syariat itu pun sudah khusyuk yang begini. Bahkan di dalam pandangan syariat khusyuk itu dalam pandangan ulama umum ketika Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillah, puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, hadis ala repot. Akibat bikin mana yang dibaca, waduh, pirang rokaat yo. Lali. Celakanya dia jadi imam. Waduh, pirang rokaat yo. Ini gara-gara aku mikiri sing diwaca tadi yo. Manane ngopo kita? Kira-kira sholat seperti itu bikin repot nggak? Repot. Oh. Dan itu pun bisa dilakukan oleh orang-orang yang pondok pesantren. Nah kalau ibu, kalau bapak tidak mau pesantren, Bismillahirrahmanirrahim. Oh artinya taruh, tidak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Apa artinya? Ya. Sedangkan tadi kata Allah, orang yang akan mendapat sungguh, yang mendapatkan kebahagiaan telah lahir batin dunia akhirat adalah orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Lalu bagaimana menurut pandangan ulama-ulama tarekat sufi, ulama khusus? Ulama umum itu ahli teori, maaf. Yang penting sampaikan ini loh dalilnya, ini hadisnya. Yang penting beliau baca di buku ini loh Bandung, di Bandung takir gini, ayah puyum, ayah namdeli, lompat ke Garut, ayah dodol, lompat ke Sukabumi, ayah mochi, lompat ke Tasik, ayah wajib, lompat ke Semarang, ayah wingko baba, lompat ke Jogja, ayah gudeg, lompat ke Jawa Timur, ke Surabaya, ayah. Mau dia sudah sampai itu Surabaya atau belum, yang penting sudah dibaca, sampaikan kepada ibu. Bu, di Bandung enak tuh ada puyum. Awena teh garulis, pintar ngahalang, dah urunan Bandung. Banjir dia lagi ke Bandung. Nah, ulama-ulama khas tadi menyampaikan hakikat karena mereka adalah pelaku. Mereka pelaku ini harus begini. Untuk usul kepada Allah, sholatnya harus khusyuk. Jadi yang dimaksud khusyuk menurut ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama khos adalah ketika sholat qalbuna hatena ibu jeung bapak teh nyambung ka Allah. Ibu bapak ketika sholat hatinya sing nyambung kemana? Sing nyambung kemana? Kemana? Cintanya masih ke pasar, kebayang kita di pasar. Rasanya tuh masih di atas kasur semalam. Apa semalam tadi malam minggu? Di atas sana. Itu kan? Jadi kolbunya belum terisi. Nah inilah hakikat sholat itu. Yang bagaimana ketika kita Allahu Akbar, mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pekerjaan zahiriyah, pekerjaan jasad, pekerjaan badan. Maka kolbunya atau ruhnya, karena kita diciptakan dari dua unsur jismani dan ruhani, kolbunya terus nyambung kepada Allah, terus kepada Allah, terus kepada Allah. Kira-kira Bu, untuk hatinya nyambung kepada Allah, kalau tidak disambungkan oleh ahlinya, bisa nggak? Ya, bisa nggak? Ini lampu dipasang di sini oleh siapa? Ahlinya. Kalau ibu yang pasang, ya seperti ya. Jadi yang khosiun menurut ulama-ulama khos al-arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang ketika sholat hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu nyambung kepada Allah. Minimal meskipun tidak semaksimal mungkin, tidak mulai dari takbir sampai salam tersambung semuanya, ya minimal ketika putus disambungkan lagi, lupa diingatkan lagi, jauh lagi ditarik lagi, didekatkan. Seperti itu. Lalu apa itu sambungan kepada Allah? Dzikir. Apa itu dzikir? Ingat, dzikir bahasa kita, bahasa Arab. Ingat bahasa. Jadi apa yang diingat ketika kita sholat? Bagaimana untuk bisa ketika kita sholat seperti itu, hati kita selalu ingat kepada Allah? Ya. Jangan ingat lagi Allahu Akbar sholat zuhur. Aduh, jangan-jangan si bapak sebentar Ais ada main nanti di kantor. Allahu Akbar. Aduh, si bapak di pasar itu kan dekat tokonya ada itu ada warteg, sebenarnya situ ada jahe. Yang punya itunya jahe. Gimana ya? Kenapa? Kalbunya belum tersambung kepada Allah. Tetapi kalau sudah tersambung kepada Allah, silahkan. Mau di pinggir toko saya mau ada jahe,
Yuk, jahe janda. Mau ada situ toko jamu jape. Janda. Maaf ya. Yang jawab kan ibu, saya nggak ngomong, maaf. Kalau ada si janda jangan tersinggung. Tuh marah sama ibu, jangan sama saya tidak berikut-ikutan. Saya kan cuma bilang jape, apa kata ibu? Bercanda. Kita tuh bercanda tuh perlu, Bu. Karena tentang mereka tasawuf harus diam jaim. Kenapa nggak ketawa? Kita ini orang mereka. Orang tasawuf nggak begitu juga kali, Bu. Allah aja kepada nanti kudu gitu lah untuk menunjukkan kegagahan teh. Ya, makanya jadi security. Baju sudah lah bajunya baju polisi kesari gua di kamari. Waduh. Bajunya bersama-sama coklat. Memang istimewa Pak Jokowi. Security sekarang bajunya sudah coklat. Nanti para kiai diganti bajunya. Jangan. Saya suka-suka saya penting nutupin aurat ya. Tapi kalau di rumah saya pakai gamis kalau malam. Gamis serba putih, tidak apa-apa. Dilepaskan panah ke atas sama Namrud. Kata Allah, malaikat, ambil panahnya. Ambil panahnya. Sok puyangkeun kana darah itu. Lepas jatuh panah ke bawah, berlumuran darah. Apa kata Namrud? Mampus dua panah. Allah tersenyum. Bisa kena dikandalin, baik. Nu aku pangeran seperti sini tipu, baik. Jadi Allah heureuy, Ibu. Jadi sekali-sekali kurang heureuy itu terjadi masalah. Yang penting tadi di situ yang wa'anil lawi mu'idun, terus ayat itu dari candaan-candaan yang tidak berguna, apalagi canda-canda yang menarik pada kemaksiatan, ya, akan membangkitkan nafsu birahi yang tidak boleh, ya. Sekarang banyak sair-sair lagu yang seronok, ya, yang tidak mendidik, yang tidak sopan. Di antaranya lagu apa coba, Bu? Ada yang hafal? Kata ibu malu. Ya, udah, gak usah dibahas. Banyak syair-syair lagu canda yang tidak mendidik. Jadi kita boleh bercanda, boleh, yang penting sesuai dengan tuntunan. Nah, dari mana ini menyimpang pembicaraan saya tadi? Saya jadi lupa tadi. Dari jahe ya. Nah, ngaji itu begitu, Bu. Itu sengaja, maaf. Memang saya penyakitnya kadang-kadang kalau lagi lupa suka nggak ingat. Kadang-kadang ibu itu suka begini, melotot mata si meden sekurang kampung. Oloh, kamu nyarios. Ketika ditanya, Bu, saya tadi ngomong nyimpang dari mana ya? Lupa mereka semua. Nggak ngeh. Untuk berapa Ustaz dibilangkan? Dari jahe. Maka ketika ini sudah tersambung kepada Allah, sudah terisi dengan zikir kepada Allah, sudah sampai di hakikat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Terserah apa yang terjadi. Saya hidup diperjalankan oleh Allah. Saya tidak punya aturan. Saya tidak akan mengatur suami. Bapak sekarang pergi ke kantor, Bapak pergi ke toko, jangan macam-macam ya. Sama sekretaris, jangan macam-macam ya. Sebelah toko kita ada warteg yang punya wartegnya jahe. Ya. Kalau sudah tersambung, sudah meresap, sudah benar amalkan istiqomah, saya hanya diperjalankan oleh Allah. Apa yang terjadi di luar, terjadilah. Saya kembalikan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Semua hakikat datang dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Mau suami saya di situ main sama jahe sampai menikah, alhamdulillah. Mau nggak ibu? Ayo. Mau nggak? Mau
Mau masuk surga nggak? Hah? Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Mau masuk surga nggak? Mau. Boleh nggak suaminya kawin lagi? Boleh nggak suaminya kawin lagi? Enggak. Katanya pengen masuk surga. Gak kenapa nggak boleh? Kata ibu, masuk surga bukan cuma itu, masih banyak jalan. Betul, betul. Jalan masuk surga banyak, tapi macet. Loh, itu yang tercepat loh. Hah? Aduh, kata ibu kasihan dikekeak, Bu, orang Sunda sok resep deui, tapi kada tong diheureyan. Tenang kalbuna, Bu. Tenang. Orang yang bisa mengalahkan musuh orang yang tenang. Turun ke medan perang karena tenang, menang. Meskipun dia jago jurus, kalau turun ke medan perang geus kagiwur ti payun, geus salah gertak, jurus teh leungit. Mohon. Tuh. Jadi untuk bisa khusyuk ada syaratnya. Harus dibimbing, harus dituntun, diajarkan oleh orang yang ahlinya. Siapa yang ahlinya? Tuh, Rasulullah. Jauh amat Rasulullah. Para sahabat jauh amat. Para tabi'in jauh amat. Para tabi'at jauh amat. Syabul Qadir jauh amat. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sudah tidak ada. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin sudah punah rahmatullah. Tapi masih ada para wakil-wakilnya untuk menyambungkan ruh, kolbu, hati kita kepada beliau. Supaya apa? Terbawa kolbu kita selalu ingat kepada Allah. Jadi sholatnya bisa khusyuk. Ketika sholatnya bisa khusyuk, otomatis tadi khusyuknya sesuai dengan tuntunan yang dua tadi. Benar khusyuk menurut syariat, benar khusyuk menurut hakikat. Jadi 2 poin yang dapat, derajat dapat, kurba dapat. Ke istana masuk sama Pak Jokowi bisa jalan. Ibu masuk surga plus pulangnya kembali kepada yang punya kepada Allah Subhanahu. Tinggal ibu pilih sekarang Bapak. Kan kita pilih akal gorja, akal sehat. Ibu mau masuk surga top, sudah di situ nikmat, menikmati fasilitas tanpa kerja, tanpa apa, sudah disediakan. Tetapi jangankan kenal yang punya surga, ketemu pun tidak. Derajat. Atau ibu mau ngambil jalan yang kedua, mau sampai di kurba, sampai kepada yang punya surga, mengenal yang punya surga, mahabbah menjadi keluarga yang punya surga, dan bisa jalan-jalan kemana ibu mau, surga manapun ibu mau tanpa ada halangan. Pilihan ada di tangan ibu. Mau kemana pulangnya? Yang kedua, kurbah dan darajat. Berarti ada tata caranya, ada tuntunannya. Tata caranya kita harus mendapatkan bimbingan dan tuntunan. Tuntunan itu diberikan, ajaran itu diberikan dalam bahasa ulama-ulama khos, ulama-ulama tarekat sufi dengan talqin zikir. Tuh. Jadi pengajian manaqib itu bukan cuma keilmuannya, bukan cuma teorinya, tapi amaliyahnya, ada talqinnya. Apa itu talqin? Kadang-kadang masyarakat kita mendengar talqin itu masih takut, Bu, ya. Masih kaku. Apa itu talqin? Waduh, nanti ditalqin mati kita. Ya, Bu, ya. Bu, nanti ditalqin mati kita. Yang padahal yang ditalqin mati, yang tidak ditalqin pun mati sama aja. Tinggal pilih, apa mati sesudah menerima talqin, apa mati sebelum talqin. Talqin itu kalau bahasa kitanya adalah bimbingan, tuntunan. Ibu pun sering mentalqin, cuma talqin umum, bukan talqin khusus.
Ibu Sri mengajarkan, nah kalau mandi hati-hati, bager, gelis, kaset, ulang itu bisa kalesian, bager, eta kupingnya. Kosong itu? Anaknya sudah umur 17 tahun. Sini nah, sini bager soleha. Nih, mama mau bikin masakan khas Banten. Khas Pandeglang, khas Serang. Nah, angeun lada, asakan. Bahannya jeroan sapi atau jeroan munding. Bumbunya begini, ini caranya begini. Paham nak? Unjima itu talqin. Tuntunan ajaran dari ibu kepada anak. Tapi talqin di sini talqin khusus, talqin zikir dari guru kepada mu. Yang ditalkinkan khusus tentang zikir. Zikirnya zikir yang mana? Dua. Satu kalimat la ilaha illallah, yang kedua ismuddin. Loh, kenapa harus la ilaha illallah? Yang diajarkan, toh kami dari dulu juga bisa. Sering baca la ilaha illallah. Betul. Oh, kalimatnya sama, la ilaha, keluar dari mulut yang sama dari sini. Tetapi antara zikir yang diajarkan, ditalkinkan atau dijajakan dengan zikir yang tidak ditalkinkan, tidak diajarkan, kalimatnya sama, keluar dari mulut yang sama tapi bobot yang berbeda. Dan itu bisa dibuktikan. Itu bisa dibuktikan, Bu. Dengan amaliyah zikir, dengan tuntunan guru yang ahli, yang mursyid kamil mukamil, itu bisa dibuktikan. Andai kan saya tidak diambil oleh Syekh Abdul Qadir, andai kan saya tidak diambil oleh Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, mungkin hari ini saya bukan menjadi mubalik. Kalau kata orang, bukan menjadi kiai, bukan menjadi ajengan. Gak ada saya cita-cita mau jadi kiai. Padahal dari kecil saya di pondok pesantren. Saya pulang ke Banten mau bikin padepokan. Goloknya tajam-tajam, rambutnya gondrong, seragamnya hitam, minggu anjing juga lah, macam-macam, santet selesai. Tuh. Kenapa demikian? Karena bapak saya meninggal di Gangsa, sakit 3 tahun setelah, seluruh pori-porinya keluar rumah. Saya jadi yatim, Bu. Kakek saya meninggal ditembak dari pangkat, tembus peluru ke atas sini. Yang ada hati dendam. Tetapi apa? Ketika Allah irodakan dipertemukan dengan guru yang ahli yang memberikan ini, diamalkan, belajar istiqomah sedikit demi sedikit, maka kulit-kulit kebinatangan, kulit dendam, kesakan mengelupas. Allah berikan pemahaman hakikat. Semua datang dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Hebat enggak? Bahkan kata Allah, la ilaha illallah hisni, faman qala dakhala hisni, wa man dakhala hisni umina min adabi. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah perisaiku, bentengku, kata Allah. Siapa yang mengamalkan kalimat ini telah masuk ke dalam bentengku. Siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, selamat lahir batin dari dunia sampai akhirat. Bahkan tadi ibu dengar dalam manqobah kata Syekh Abdul Qadir, aku akan berdiri di depan pintu neraka, tidak akan bergeser setapak pun sebelum seluruh muridku mendapatkan keputusan masuk ke dalam surga tanpa disentuh api neraka. Sekarang saya tanya, ibu mau masuk surga, mau neraka? Mau masuk? Atau masuk surga tapi ke neraka dulu? Gak mau. Jangan. Saya aja gak mau. Ngapain? Jadi yang kita pengen bahagia dunia, bahagia akhirat, ilmu pengetahuan nambah, ibadahnya istiqomah, di suami makin istri makin sayang, ya, hartanya makin Saya doakan semuanya yang ngaji pada menjadi kaya raya semuanya. Amin. Kaya raya, ya, kaya iman, kaya ilmu, kaya harta, kaya pengetahuan, kaya ekonomi, semuanya kaya. Amin. Ya, silahkan. Punya mobil bukan cuma satu, nanti mobilnya bisa 10, rumahnya bisa 10, silahkan. Uangnya triliunan, silahkan.
tidak menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Tapi ingat Bu, kata Syaikhul Qadir, hartamu jadi hijab, jangan jadi penghalang antara hatimu dengan Allah. Maka diberikan nanti obatnya. Itu kan masalah. Ketika kita sholat Allahu Akbar, aduh, berangkas lupa dikunci. Allahu Akbar, aduh, itu di toko itu tempat-tempat uang ketinggalan. Itu kan jadi penghalang antara kita dengan Allahu Akbar. Si bapak bari mamengko di warung jahe. Itu kan jadi hijab. Maka diberi nanti ya, setengah 12 nanti diberikan tuntunannya seperti itu. Masih banyak tentang fadilah, keunggulan, kehebatan daripada kalimat la ilaha. Semenjak diciptakan malaikat oleh Allah, setiap hari sampai hari datang ke Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat datang ke Baitul Ma'mur 70.000 jumlahnya Bu, dan mereka tidak pulang lagi. Mereka berputar tok di Baitul Ma'mur. Apa yang dibaca? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Enggak kebayang ya. Besok kita ke sana ya. Kita kasih ke Baitul Ma'mur. Kita lihat betapa banyaknya malaikat di sana. Kita lihat di Baitullah saja sudah segitu dahsyat, apalagi di Baitul Ma'mur. Masih banyak daripada hikmah-hikmah la ilaha. Yang kedua diberikan adalah ismudat, akan disimpan di dalam qalbunya masing-masing. Supaya apa? Qalbunya dalam situasi dan kondisi apapun selalu tersambung, selalu ingat kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh ingat kepada suami, bukan berarti tidak boleh ingat kepada istri, bukan berarti tidak boleh ingat kepada anak, bukan berarti tidak boleh kepada harta. Tetapi suami, istri, harta, semuanya, jabatan apapun, ketika kita ingin kepada istri, maka tembuskan ingatan kita. Siapa yang memberi ingatan ini? Itu maksudnya. Ketika ingat suami, Allah Akbar. Kita kan manusia biasa ingat suami, tembuskan ingatan itu kepada siapa? Siapa yang beringatan kepada kita, Bu? Siapa? Allah. Jadi tembuskan ingatan kita kepada yang memberi ingatan. Jam berapa begitu? Jam 11.21. Duhurnya jam? Duhur jam? 12. Jam 12 lewat? Oh belum sampai jam 12 ya. Nah, jadi Bu, ya masih punya wudhu semuanya kan? Masih. Ibu yang punya wudhu jangan batal dulu. Yang sudah batal silakan masuk kamar mandi dulu. Bagi yang batal ya, yang tidak batal nggak usah. Kita bersihkan. Jadi Bu, kita ulangi lagi. Kita kembali lagi. Siapa yang memberikan ingatan kepada kita? Allah. Diajarkan oleh guru kita. Bukan kita tidak boleh ingat kepada suami, bukan kita tidak boleh ingat kepada istri, bukan kita tidak boleh ingat kepada anak. Harus ingat. Kalau tidak ingat tidak akan sampai. Bu, kalau tidak ingat tidak akan sampai. Ya, ingat itu adalah zikir, eling. Ini bahasa sepuh, eling. Ibu mau pulang ke rumahnya masing-masing dari sini nanti. Bu, perhatikan. Ngajar belum selesai, jangan ngobrol dulu. Jangan ngobrol dulu, ya. Semuanya. Nanti selesai pengajian, pulang nggak ke rumahnya masing-masing? Pulang. Yang naik motor, naik mobil, sampai dulu ke rumahnya ingat dulu. Hah? Kalau nggak ingat? Inna lillahi wa inna ilaihi. Asal kita dari Allah kembali kepada Allah. Ruh al-Qudsi, panjang penjelasannya. Tadi saya ilustrasikan. Untuk kembali ke rumah saja masing-masing harus ingat dulu. Kalau tidak ingat, nyasar. Nah, kita akan pulang kepada Allah. Ingat dulu kepada Allah, sampai dulu kepada Allah. Ingat dulu. Kalau nggak ingat, Nyasar. marah kayangan. Untuk ngapon cari ini dan ngapon cari ini. Untuk jabatan di negara liwat. Ingat itu bahasa kita,
zikir adalah bahasa Arab. Di sini akan diajarkan bagaimana kita nyambung kepada yang putus menjadi nyambung kepada Allah, yang jauh menjadi dekat kepada Allah, yang lupa dan ingat kepada Allah, ya, yang tidur jadi bangun hatinya ingat kepada Allah dan tersambung, bahkan yang mati dibangunkan, dihidupkan untuk nyambung dan ingat kepada Allah. Jadi ketika nanti lihat suami, oh siapa yang menciptakan suami kita? Ingat kepada suami, siapa yang memberikan ingatan kepada kita? Allah. Tajalli makomnya itu sudah bukan makom manusia, tapi manusia luar biasa. Makomnya para wali-wali Allah. Tajalli makomnya Bu, itu sudah luar biasa. Makanya kata saya, pintu kewalian masih terbuka. Ayo masuk, masuk rame-rame ke pintu kewalian. Jangan meninggalkan diri supaya kita terbawa. Kalau sudah menyembuhkan diri, meskipun kita belum sampai di makom kewalian, belum sampai di makom ma'rifat, tetapi kalau kita sudah disambungkan, tadi diajarkan, akan terbawa, akan ada yang tanggung jawab membawa guru kita kembali kepada Allah. Kan itu masalah Bu. Paham? Paham? Jangan ngobrol dulu. Ibu yang nggak punya urus silakan. Ini mau dimulai. Tadi kan saya sudah ngomong, monggo yang punya wudhu menghadap ke saya di sini. Udah setengah 12. Ayo, cepat Bu. Ibu, maju ke sini. Maju ke sini. Ayo. Ayo maju. Maju sini. Jangan miring ibunya. Iya Bu, sini menghadap ke saya semuanya ya. Ayo, yang mau mengambil tuntunan, ajaran atau talqin bahasa kitanya menghadap ke saya ke sini semuanya. Ya. Untuk yang ingin ditalqin silakan masuk ke dalam. Ayo. Bapak di sebelah kanan.